Oke, ketemu lagi di pertemuan 3 eh, riset dan evaluasi humas. Hari ini kita bicara mengenai etika public relations. Saya akan share screen. Silakan direspons. Apakah sudah bisa dilihat layarnya? Udah bisa, Miss. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi etika public relations tadi bahwa PR juga ada yang mengatur ya kerja PR itu. Apa yang mengaturnya yaitu etika gitu. Etika yang mengatur perilaku humas yang bisa bermuka dua. Bermuka duanya dalam tanda petik karena yang dimaksud bermuka dua adalah muka yang pertama dia itu untuk kepentingan publik gitu ya, berfungsi sebagai institusi yang melayani kepentingan publik. Sementara muka yang sisi lainnya dia juga sebagai mata dan mulut perusahaan terkait. Keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda yang bisa bertabrakan satu sama lain dan PR harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin dalam kedua hal tersebut. Sebelumnya sudah teman-teman sepakati bahwa ketika terjadi bentrokan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan publik, yang harus diutamakan adalah kepentingan publik itu sendiri. Karena lagi-lagi kita apa ya, bergerak di bidang usaha gitu ya, usaha apa? Perusahaan dagang bisa mendagangkan jasa maupun barang atau produk, itu yang utamanya ya publik kita gitu ya, konsumen kita. Maka ketika terjadi bentrokan kepentingan, yang paling harus didahulukan adalah si customer kita dulu, publik eksternal dulu, baru perusahaan. Oke, etika profesi public relations. Jadi tadi sudah disinggung mengenai apa itu profesi versus pekerjaan ya. Jadi tidak semua pekerjaan merupakan profesi, gitu lebih tepatnya. Karena kalau profesi itu, ini definisinya, merupakan satu hal yang berkaitan dengan bidang tertentu atau jenis pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Sehingga banyak orang yang bekerja tetapi belum tentu dikatakan memiliki profesi yang sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup untuk menyatakan satu pekerjaan dapat disebut profesi. Jadi seorang profesional itu harus menempuh jenjang pendidikan sebelumnya gitu ya, sesuai dengan bidang yang dia geluti saat ini, seperti dosen, kemudian pengacara, ada juga dokter kayak gitu. Dan kalau profesi itu cenderung kerah putih gitu istilahnya atau white collar. Tapi kalau pekerjaan itu kerah biru atau blue collar seperti contohnya staf administrasi di perusahaan mana, kemudian office boy kayak gitu ya. Terus tadi ada yang menyontohkan sebagai kuli bangunan misalnya atau di pasar kayak gitu. Itu pekerjaan. Jadi pekerjaan tuh menghasilkan uang, menghidupi orang yang bekerjanya. Tapi biasanya pekerjaan tuh tidak ada jenjang karirnya. Berbeda dengan profesi yang memiliki jenjang karir dan seorang profesional itu tentunya dalam menggeluti bidangnya, dia itu juga menapaki jenjang karir tertentu. Kayak gitu. Terus profesi itu perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan dan penguasaan teknik intelektual yang merupakan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Jadi seorang profesional harus terus-menerus memperbarui bidang ilmu yang dia geluti gitu supaya tetap up to date gitu ya. Ketika teori yang dia terapkan dalam praktik kerjanya itu update, dia bisa menyesuaikan dengan dinamika atau perubahan zaman. Seperti misalnya seorang dokter ya, dalam hal ini dia adalah profesional, dia harus terus-menerus belajar mengenai perkembangan ilmu kedokteran terbaru. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, meskipun dia bukan seorang dokter spesialis paru-paru, tapi dia tentu harus mempelajari bagaimana pengaruh COVID-19 ini pada organ tubuh manusia lainnya, karena bisa jadi itu akan juga memengaruhi bidang yang dia geluti. Misalkan ketika dia itu seorang dokter THT atau spesialis mata, spesialis gigi, spesialis jantung misalnya, itu juga harus tetap update gitu loh ilmu tentang COVID-19 kayak gitu, bagaimana pengaruhnya pada pasien yang komorbid misalnya, atau pasien yang perempuan, yang anak-anak, atau yang lansia dan lain-lain. Jadi betapa pentingnya seorang profesional itu
memperbarui teori yang berkembang di bidang keilmuan yang dia geluti kayak gitu, supaya praktiknya itu bisa juga lebih apa ya, bisa dipertanggungjawabkan lagi dengan teori yang terbaru kayak gitu. Terus kode etik profesi ini yang pertama harus ada untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan kode etik ini, pelaksana profesi mampu mengetahui satu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak. Contohnya kalau dokter ada Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dosen komunikasi ada Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Kalau akuntan ada Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Kayak gitu. Dan banyak lagi yang lain. Jadi apa ya, perhimpunan profesional tuh banyak sekali di Indonesia ini karena memang bidang ilmu juga banyak sekali, dan mereka dalam himpunan itu akan menyusun kode etik profesi masing-masing untuk diberlakukan di profesi tersebut kayak gitu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter misalkan seperti itu. Juga kode etik profesi ini perlu diketahui oleh masyarakat luas supaya menjadikan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya satu profesi sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Contohnya di etika profesi dokter, ketika terjadi malpraktek maka dokter harus bertanggung jawab gitu, atau ketika pasien merasa dirugikan, pasien punya dasar untuk menuntut haknya kayak gitu. Kemudian kode etik profesi juga berfungsi sebagai ini, tidak adanya intervensi dari pihak lain gitu loh, pihak luar. Jadi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Para pelaksana profesi pada satu instansi tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi. Ketika saya adalah seorang profesional ilmu komunikasi, tentunya tidak memahami mengenai apa itu bidang kedokteran, maka saya tidak bisa menjadi seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia kayak gitu, dan juga tidak perlu mengintervensi terkait isu tertentu di bidang tersebut karena memang selain bukan keahliannya juga bukan profesinya gitu ya. Karena kalau di dunia profesional masing-masing orang tuh sudah sangat disibukkan dengan profesinya sendiri, dengan perkembangan keilmuan yang terjadi terkait bidang profesinya kayak gitu. Jadi tidak saling mengintervensi. Nah, berikutnya adalah prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama harus bertanggung jawab, seorang profesional itu juga harus adil, terus ada otonomi juga yang bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah integritas moral. Yang pertama dulu, tanggung jawab. Tentunya seorang profesional itu harus bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Dosen melayani siapa? Melayani mahasiswa. Ya, dalam hal ini memberikan pemahaman, pengetahuan, keilmuan. Ketika mahasiswanya menulis penelitian dengan salah misalnya, nih kita di mata kuliah riset dan evaluasi humas. Ketika teman-teman menulis proposal penelitian salah, itu boleh saja dilakukan, tapi tentu saja dosen harus bertanggung jawab untuk meluruskan. Oke, teorinya sepertinya yang tepat ini gitu. Kemudian metodologinya harus sesuai gitu. Yang benar tuh seperti ini, kayak gitu. Misalnya begitu ya, supaya tidak menyesatkan. Berikutnya adalah keadilan. Tidak merugikan hak dan kepentingan tertentu, khususnya orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Ketika misalkan seseorang yang bergerak di bidang hukum gitu ya, dia akan melayani orang yang bayar duluan gitu. Bukan yang yang tertindas gitu. Nah, kalau pengacara gimana? Pengacara kan memang dibayar gitu ya oleh kliennya gitu. Nah, ketika saya mengetahui sedikit tentang hukum, saya juga belajar bahwa orang bersalah sekalipun, seorang kriminal sekalipun, itu punya hak untuk dibela oleh pengacara. Jadi memang pengacara tuh bertugas untuk itu, gitu ya. Terlepas dari misalkan nanti dia kalah perkaranya atau apa, yaitu lain hal gitu loh. Tapi yang pasti dalam hal ini nggak cuma pengacara, misalnya jaksa gitu ya. Nah, di Indonesia kan banyak banget contohnya ya, jaksa yang korupsi. Terus terakhir, kalau teman-teman mengikuti berita yang jaksa Pinangki yang
sunat masa hukumannya dan membuat kita semua marah gitu ya. Jadi jaksa itu kan dipekerjakan oleh negara ya, tapi dia dalam hal ini menerima suap gitu dari pihak tertentu, dari oknum. Ya berarti dia telah menodai atau mengkhianati profesinya. Dia harusnya mendahulukan kepentingan publik, tapi dia mendahulukan kepentingan orang yang menyuapnya. Terus akhirnya diciduk oleh KPK, diperkarakan, terus disidang bertahap banyak sekali dan panjang prosesnya sampai akhirnya diputuskan dia dihukum berapa tahun. Nah, terakhir kita tahu hukumannya jadi sangat ringan, cuma 4 tahun kalau nggak salah. Dan itu membuat kita semua marah gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi dalam menjalani profesi kita harus adil gitu. Jaksa juga kan profesi ya, bukan sekedar pekerjaan. Kemudian otonomi, ini diberi kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya. Ini merupakan konsekuensi dari hakikat profesi itu sendiri. Jadi seorang profesional itu diberikan keleluasaan atau kebebasan untuk bertanggung jawab pada pekerjaannya, pada profesinya. Jadi tidak diatur kayak misalkan tadi pekerja gitu ya. Kalau pekerja tuh diatur berdasarkan jam kerja, kemudian apalagi ketentuan-ketentuan yang itu terikat pada satu instansi. Nah, kalau profesi itu bukan cuman bertanggung jawab kepada instansi tapi juga kepada profesionalitas dirinya gitu loh. Kayak saya sebagai dosen, oke saya ngantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, jam kerjanya seperti itu. Tapi selama jam 8 pagi sampai jam 5 sore, saya diberi keleluasaan untuk bekerja. Bisa di situ ada jadwal mengajar misalnya, atau bimbingan skripsi, bimbingan magang. Saya juga bisa aja seharian melakukan penelitian untuk publikasi. Kemudian saya juga leluasa untuk menjadi pembicara webinar misalnya, atau saya yang mengikuti webinar menjadi peserta gitu. Jadi nggak diatur setiap menit jamnya itu harus mengerjakan apa, itu tidak. Tapi diberi otonomi, keleluasaan untuk terserah mau ngerjain apa aja, yang penting ada gitu loh, jelas apa yang dihasilkan kayak gitu, outcomes-nya apa sih gitu selama 1 tahun ya, tahun ajaran. Kalau sekarang itu kita lagi ada di semester ganjil ya, semester ganjil bukan, kita sekarang ada di semester genap tahun 2000 ganjil ya, ganjil 2021-2022 kayak gitu. Jadi kalau dosen tuh tahun ajaran berdasarkan ininya masa waktu kerjanya kayak gitu. Jadi nggak didikte gitu sama instansi harus melakukan pekerjaan ini dulu dari jam segini sampai jam segini, habis itu selesai nggak selesai harus pindah ke mata pekerjaan yang lain karena mata pekerjaan yang belum selesai tadi bisa dilanjutkan besoknya dan lain-lain. Nggak seperti itu. Jadi seorang profesional itu bebas melakukan pekerjaannya gitu. Tapi karena bebas itu justru dia harus bertanggung jawab gitu ya. Dia harus bisa menunjukkan outcomes, outputnya tuh apa, luarannya apa, terus outcomes ke dirinya dia tuh apa, kayak gitu. Adanya jenjang karir yang sudah dilangkahi gitu loh di tahap selanjutnya misalnya kayak gitu ya. Kayak contoh kalau dosen tuh tadi saya udah contohin, ada tenaga pengajar, asisten ahli, lektor, kemudian guru besar kayak gitu. Jadi selama 1 tahun ajaran sanggup nggak gitu untuk menapaki jenjang karir selanjutnya. Tentunya harus udah memenuhi kriteria gitu ya. Terus yang terakhir adalah prinsip etika profesi itu integritas moral. Ini punya integritas pribadi atau moral yang tinggi, punya komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya, kepentingan lain, dan masyarakat. Jadi seorang profesional tuh nggak cuma membawa dirinya, membawa nama dirinya atau keluarganya saja, tapi dia juga membawa nama baik profesinya. Dia kan seorang dosen gitu loh, kok seperti itu misalkan tingkah lakunya. Nah itu seorang profesional harus bisa menjaga nama baik profesinya juga, harus berintegritas gitu. Dia kan seorang jaksa ditunjuk oleh pemerintah kayak gitu ya, kok mengkhianati profesinya gitu loh dengan suap. Oke, suapnya miliaran rupiah sih, tapi kok tega gitu. Kayak gitu-gitu ya misalnya. Jadi harus ada integritas moral di situ. Kemudian kita masuk ke yang etika humas ya. Prinsip-prinsip etika humas itu yang pertama, seorang PR harus mendasarkan kerjanya atas fakta bukan fantasi.
Jadi harus berdasarkan data ya, jadi bukan imajinasi dia seorang. Kemudian dia bekerja berdasarkan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi setiap profesi itu ada misalnya kayak sekarang kita udah masuk di bulan September 2021. Udah di kuartal ketiga ya, kuartal terakhir di tahun 2021. 4 bulan terakhir 2021. Target apa yang udah tercapai di 4 bulan awal? Kemudian kita tinggal beberapa bulan lagi nih di 2021 ini. Target apa yang belum tercapai? Yang harus segera dikejar, diselesaikan misalnya. Itu target jangka pendek. Terus jangka panjangnya 5 tahun ke depan mau ngapain? Oke, targetnya guru besar. Berarti dari sekarang udah harus sekolah doktoral. Misalkan seperti itu. Atau kalau dokter, targetnya menjadi seorang dokter spesialis. Ya 2 tahun sebelumnya paling enggak dia sudah ambil program spesialis, kayak gitu. Lalu yang kedua, PR berorientasi pada prinsip pelayanan dan mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Apalagi pribadi, bahkan kepentingan institusi aja nomor 2 ya, setelah kepentingan umum. Tadi kita ketika ada bentrokan, kepentingan umum dulu yang harus didahulukan. Terus yang ketiga, dalam cara kerjanya, PR berupaya mencari dukungan dari pihak luar atau target audience agar program tercapai dengan baik. Dukungannya macam-macam, bisa dari komunitas, bisa dari customer, kita libatkan gitu dalam program PR yang sedang berjalan, apa gitu ya. Terus dalam rangka kerjanya sehari-hari, PR tidak lepas dari penggunaan media, maka PR harus mempunyai jalinan media relations yang kuat. Jadi hubungannya dengan media, dengan pers, itu harus bagus, supaya sentimen pemberitaan yang ditulis oleh para jurnalis di media mereka, itu positif gitu, atau diberitakan gitu ya. PR juga selalu berfungsi sebagai mediator antara kepentingan perusahaan dan publiknya. Jadi dia tuh kayak penengah gitu. Maka dituntut mempunyai kemampuan berkomunikasi yang prima. Ke dalam harus nyenengin para direksi gitu, kemudian keluar juga harus menyenangkan publiknya, konsumennya, kayak gitu, audiens mereka. Maka kemampuan komunikasinya harus bagus. Dan biasanya kalau di kementerian lembaga itu KL gitu ya, ada khusus biro komunikasi publik gitu yang menangani terkait kehumasan. Jadi nggak cuma satu orang humas, tapi banyak juga staf lainnya yang membantu gitu. Terus PR juga harus berkomunikasi 2 arah dan bertanggung jawab sebagai komunikator yang baik, harus mendasarkan cara kerjanya pada hasil penelitian pendapat. Jadi bukan berdasarkan asumsi aja, tapi dia harus riset gitu. Nah, di pertemuan-pertemuan mendatang kita akan langsung spesifik ke materi tentang riset, baik yang formal maupun yang yang informal. Yang informal dulu di satu pertemuan, sisanya sampai pertemuan akhir itu kita akan bicara mengenai riset formal, karena itu juga yang akan kalian tulis di dalam proposal riset humas sebagai nilai tugas akhir mata kuliah ini. Gitu. Terus PR dalam batas tertentu diharuskan menjelaskan sesuatu yang menjadi masalah bagi perusahaan sebelum masalah itu berkembang menjadi krisis PR. Tadi ya, kita harus mengkomunikasikan dengan baik di internal supaya satu suara ketika ada orang atau pihak luar yang bertanya mengenai masalah yang terjadi di internal perusahaan, kita punya jawaban yang seragam begitu. Karena biasanya orang akan mencari tahu dari berbagai divisi gitu, nggak cuma orang PR-nya aja yang ditanyai. Jadi sebelum menjadi krisis yang besar, kalau bisa ketika masih ada masalah kecil itu diselesaikan dulu secara baik-baik gitu ya di internal, kemudian eksternalnya juga disenangkan gitu konsumennya. Ketika misalnya contoh ada konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang dia beli itu reject gitu ya, ya segera kita ganti dengan yang baru atau kita beri kompensasi gitu supaya si konsumen ini tidak melebarkan masalah ini ke mana, ke sosial media kayak gitu. Bahkan orang yang tadinya nggak tahu tentang produk kita bermasalah jadi tahu kayak gitu ya. Karena di era ini pekerjaan PR jauh lebih berat karena adanya media baru di mana masalah kecil itu bisa menjadi krisis besar dengan sangat cepat gitu. Tergantung penanganan PR perusahaan itu sendiri. Yang terakhir, PR profesional itu hanya dapat diukur melalui cara kerjanya, gitu ya. Hasilnya juga gitu. Jadi jangan melihat misalnya karena dia disenangi kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan like
or dislike, tapi berdasarkan cara kerja dan outcomes atau output yang dia hasilkan dari pekerjaannya tersebut. Oke, terus ada juga kemampuan etis PR. Nah, ini adalah kemampuan untuk kesadaran etis, lebih memperhatikan kepentingan profesi, tidak subjektif ya, harus objektif memandang segala sesuatunya, ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi bukan cuma kepentingan segelintir orang aja, makanya kita harus lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan perusahaan gitu. Terus kemampuan untuk berpikir etis dan mempertimbangkan tindakan profesi, mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan yang rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi, gitu ya. Jadi bukan karena diiming-imingi oleh satu hadiah tertentu, tapi dia punya integritas pribadi yang baik. Mengingat dia adalah seorang profesional, maka tanggung jawabnya dia harus seperti ini, melayani dengan baik, gitu ya, sesuai dengan keahliannya. Terus PR juga harus mampu untuk berperilaku etis, dia harus memiliki perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama atau etiket dalam bergaul dengan pihak lain. Termasuk memperhatikan hak pihak lain dengan menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain. Jadi betapa yang namanya perbedaan itu diperlukan, ya, maka kita harus bisa punya seni untuk mengharmonisasi perbedaan itu gitu. Menerima segala perbedaan, pendapat yang berbeda, jangan cuma kekeh sama apa yang kita yakini aja. Karena pandangan itu banyak sekali. Perspektif itu justru kita harus tahu ada perspektif lain dari sudut pandang kita sendiri. Dengan begitu kita akan bisa belajar kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, PR juga harus mampu untuk memimpin, ya, memiliki jiwa pemimpin secara etis, mampu mengayomi bawahannya, membimbing dan membina pihak lain, termasuk menghargai pendapat dan kritikan demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Jadi jangan anti kritik, karena kritik itu penting sekali untuk kemajuan kita sebagai individu, gitu. Ya, harus mau dikritik. Apalagi sekarang di era digital, gampang banget. Kayak kalian deh, ya. Sekarang kelas sinkronus mata kuliah riset dan evaluasi humas pertemuan ketiga, supaya presensi kalian bisa diakui di pertemuan ini, maka kalian harus mengisi kuesioner gitu. Kuesionernya itu sebetulnya penting untuk feedback buat saya dosennya, supaya saya tahu kurangnya saya di mana ketika mengampu mata kuliah ini. Kemudian apa yang udah bagus, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus saya upgrade. Kayak gitu ya. Jadi supaya kita tuh sama-sama nyaman. Mahasiswanya nyaman, dosennya juga enak gitu, ada masukan gitu, ada kritik gitu. Maka penting tadi ya, kuesioner itu untuk kritik, untuk masukan, untuk pendapat gitu, di luar dari apa yang diyakininya. Kalau saya sendiri merasa kayaknya udah bener deh cara saya. Tapi bisa jadi kalian punya perspektif yang lain, maka masukkan di kuesioner tadi itu. Jadi justru kritik itu akan membangun, ya. Kesimpulannya apa? Jadi kegiatan PR adalah aktivitas informasi berskala besar yang menyangkut keterlibatan orang banyak dan menuntut tanggung jawab sosial yang tidak ringan. Ya, saya selalu bilang bahwa PR itu kerjanya dari A sampai Z, maka dia idealnya tidak sendiri, tapi dibantu oleh berbagai divisi di internal perusahaan. Kemudian dia juga harus menyenangkan konsumen dan komunitas, supaya konsumen dan komunitas itu justru berbalik membantu perusahaan kita, gitu loh. Dengan word of mouth yang bagus mengenai produk atau layanan brand kita, itu akan ngangkat nama brand kita di luar gitu ya, teramplifikasi gitu loh, dengan orang posting review yang bagus kayak gitu, kemudian nge-share yang baik-baik tentang brand kita, itu akan menguntungkan perusahaan pada ujungnya. Nah, sekalipun kegiatan PR berdimensi ekonomis, ya, dimensinya tuh apa sih? PR tuh ujung-ujungnya apa, duit gitu ya, ujung-ujungnya profit, ujung-ujungnya laba perusahaan, keuntungan yang tinggi, sekecil mungkin ngeluarin uang tapi sedapat mungkin gitu ya, sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya kayak gitu, harus efisien, harus efektif kayak gitu. Tapi tentu harus disadari juga
ya, selain ekonomis tadi, bahwa kepedulian pokoknya tetap pada usaha untuk menghasilkan hubungan yang harmonis antara pihak yang berkepentingan dengan eksistensi satu lembaga. Karena sekali lagi, kalau tujuan utamanya jualan, itu ada divisi khusus marketing. Tapi kalau public relation, hubungan masyarakat, itu muara utamanya adalah citra positif. Ketika citra positif sudah baik, otomatis penjualan akan meningkat dengan sendirinya. Begitu materinya sudah selesai, silakan jika ada tanggapan, pertanyaan, pendapat, boleh. Yuk. Kita masih punya waktu. Tadi dari mulai prinsip etika PR, yang 4 itu ada yang mau ditanyakan? Tanggung jawab, adil, otonomi, integritas, kayak gitu. Terus kemampuan etis PR, dia harus mampu memimpin, punya kemampuan komunikasi yang prima, kayak gitu. Silakan. Halo. Apakah saya sendiri di ruangan ini? Di room. Saya Miss. Stefani, silakan mau tanya apa? Saya mau nanya kalau misalnya kita kan masih awam banget nih ya Miss ya. Karena kita belum terjun langsung ke lapangan. Jadi kalau misalnya kita belum punya 4 keahlian itu, Miss punya tips nggak gimana caranya untuk kayak upgrade diri kita buat memiliki 4 keahlian itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, misalnya Stefani nanti akan terjun di dunia kerja, ya, terus langsung di biro humas gitu. Tapi ini fresh graduate gitu ya, belum punya pengalaman gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk mempunyai 4 prinsip etika PR tadi? Yang pertama adalah bekerja dengan baik ya, sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut, ketahui nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan apa aja. Kemudian Stefani harus bergabung kalau di humas tuh namanya perhumas, silakan dicatat ya. Saya akan chat di kolom chat. Perhumas itu singkatan dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Perhumas Indonesia. Nah, ini namanya adalah Asosiasi Profesi Humas. Jadi humas di seluruh Indonesia itu tergabung di Perhumas ini. Nah, Perhumas tuh sering ngadain acara macam-macam, apakah itu webinar, apakah itu workshop. Dari situ kita akan bisa mengembangkan diri kita. Gitu. Jadi kita nih fresh graduate, bekalnya bekal ilmu teori doang dari kampus gitu ya. Terus di perusahaan saya udah sibuk bekerja sehari-hari, kayaknya tuh susah belajarnya kapan gitu. Nah, dengan berjejaring di Perhumas tadi, kita punya banyak kontak gitu ya, teman seprofesi humas di perusahaan lain kayak gitu. Terus kita juga akan mengupgrade diri dengan mengikuti webinar, mengikuti workshop kayak gitu. Jadi kita akan update ilmu tentang kehumasan hari ini tuh apa kayak gitu. Bahkan pembicaranya biasanya Perhumas itu nggak cuma dari Indonesia gitu. Jadi selain menyibukkan diri dengan profesi di perusahaan tersebut ya, menjadi humas yang baik, berjejaringlah di anggota profesi tertentu gitu. Itu tips yang paling utama sih. Termasuk profesi lain juga sama gitu ya. Segeralah bergabung dengan ID, misalkan buat para dokter madya nih, belum jadi spesialis gitu ya. Terus kalian misalkan maunya jadi dosen, contoh siapa? Sela nih, Sela maunya jadi dosen. Jadi lulus S1 segeralah S2, terus segeralah bergabung di komunitas Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, biar tahu update keilmuan komunikasi di dunia hari ini tuh bagaimana, kayak gitu. Jadi kita tetap bisa mengupgrade diri gitu ya, mengupdate info dan juga keilmuan di bidang yang kita geluti, kayak gitu. Jadi jangan cuman aktif di perusahaan di mana kita kerja aja, tapi juga harus berjejaring di asosiasi profesi gitu ya, di Perhumas gitu ya, Steph. Saat ini kamu udah kerja apa belum? Belum. Nanti udah lulus kerja gitu, berhimpun ya dengan anggota profesi gitu. Oh, cara berhimpunnya kemana, Miss? Ada ininya. Oh, ada.
Diklik aja websitenya. Kalau kamu bekerjanya sebagai humas, klik perhumas Google. Nanti di situ ada kontak. Gimana cara menjadi anggotanya, kayak gitu. Terus nanti kalau udah jadi anggota aktif, akan diinfoin terus via email. Kalau ada webinar, ada pelatihan, ada sertifikasi profesi gitu. Dapat sertifikasi humas kayak gitu. Berarti Miss sering ikut dong? Saya ikut terus di ilmu komunikasi tuh nggak habis-habisnya, setahun tuh bisa banyak banget. Memang harus begitu ya, supaya kita tuh tetap up to date gitu. Kalau enggak, kalau saya cuman jadi dosen doang, saya cuman sibuk di kampus doang, cuman ketemunya sama mahasiswa doang, itu saya nggak tahu gitu loh, di luar bagaimana ya gitu. Kalau saya cuma baca jurnal doang gitu, tapi ketika kita bergabung dengan keanggotaan profesi tadi, kita jadi tahu, oh fenomena ini tuh ternyata kalau di kampus ini begini penyelesaiannya dan lain-lain kayak gitu. Thank you, Miss, jawabannya. Thank you, Steph. Kemudian tadi tuh siapa sih yang udah bersuara tuh? Sheila, Farhan, kemudian Sandro. Ya. Oke. Dimas juga udah tadi ya. Belum dicatat. Ada lagi yang lain? Kita tinggal 7 menit terakhir. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut di grup WhatsApp. Kalian harus mengisi tema penelitian kalian tuh rencananya apa. Gitu. Karena di pertemuan ke depan kita tuh udah ngebahas tentang metodologi riset. Ya. Terus di pertemuan ke-8 kalian akan UTS. Itu paling enggak kalian udah harus nulis latar belakang loh. Latar belakang penelitian. Untuk proposal ya. Ada lagi? Halo. Apa sudah jelas? Semuanya? Jelas apa jelas banget? Jelas, Miss. Oke. Berarti kalau jelas, kita bisa akhiri ya live sessionnya. Foto bareng dulu, dinyalain kameranya sebentar. Sandro, Melita, Sheila, Rafael, Sandra, Ami, Farhan, Agavi, dan Dimas. Farhan, Agavi, kemana Agavi dan Farhan? Lihat kamera ya, saya hitung. 1 halaman aja, 1, 2, 3. Oke. Farhan di detik-detik terakhir, tapi ke bawah kok fotonya. Kita lanjut di WhatsApp grup ya setelah ini. Dadah, sehat selalu. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss.